Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Ila hadrati Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ali Muhammadin al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Ila hadrati Sayyidi Syekh Naksabandi wa Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sayyidi Syekh Abil Hasan Al-Sajili wa Sayyidi Syekh Ahmad Khatib Sambas, Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, wa alihim lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ila hadrati Syekhina wa murabbi ruhina Sohibul Salawat Kuning Billah Syekh Sajarnus wa ahli lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ila hadrati kulli jamaati sholawat Kuning Billah al-akhya minhum wal amwat wa jamil muslimin wal mu'minin lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi. Alhamdulillah, malam ini insyaallah kita akan melanjutkan mengkaji kitab Al-Hikam dari Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, yang sebagian kita akan melanjutkan pembahasan mengenai ilham, dan nanti insyaallah saya tambah mengenai cahaya. Seperti biasa, malam Sabtu, Jumat malam Sabtu biasanya nanti kita bermuhasabah berjamaah bagi sebagian jamaah Raudhah 12, Majelis Muhasabah Sholawat Kuning Billah. Langsung saja saya ulangi yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Aurud alaikal warida liyasta'milaka min yadil akhyari wa yukharriraka miriqil asari. Beliau Syekh Ibnu Athaillah menuliskan bahwa Allah itu memberikan ilham kepadamu, kepada kita, tentu saja kepadamu, kepada kita manusia, di antara tujuannya adalah agar kita terhindar dari cengkraman materi dan terbebas dari
perbudakan hawa nafsu. Sedikit saya bahas kembali bahwa ilham itu adalah suatu pengetahuan dan wujudnya adalah sebuah penerangan, cahaya penerangan yang hadir di dalam hati kita, dan itu membuat kita memahami mengenai hal yang mengenai suatu persoalan yang hak dan yang batil. Sehingga ketika ilham itu, atau bahasa sederhananya itu yang paling enak itu adalah sebuah pencerahan, ya, pencerahan hati yang kita terima, yang hadir di dalam hati kita, itu efeknya akan memberikan hati kita itu lapang dan bersinar. Sehingga dalam keadaan hati yang seperti itu, hati yang mendapatkan kehadiran ilham, itu kita akan di posisi yang mudah membedakan mana perbuatan yang hak dan mana perbuatan yang batil. Hadirnya ini, ya, hadirnya ilham ini itu sifatnya sementara. Kenapa sementara? Karena manusia itu selain memiliki instrumen hati, juga dibekali dengan yang namanya hawa nafsu. Sifat dan kecenderungan dari hawa nafsu itu sendiri adalah mengajak manusia untuk mengingkari aturan-aturan yang Allah dan Rasul-Nya tetapkan, seperti itu. Jadi ketika sebuah pencerahan, sebuah cahaya pencerahan yang hadir di dalam hati kita, biasa kita abaikan, biasa kita padamkan. Loh, apa bisa dipadamkan? Ya bisa. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita mengingkari pemahaman yang hak dengan tetap melakukan sebuah kebatilan. Sifat dari ilham atau pencerahan yang menerangi hati kita itu sama cepatnya dengan menghilangnya cahaya pencerahan itu manakala kita tidak bersegera memutuskan untuk melakukan yang hak dan meninggalkan kebatilan, seperti itu. Selanjutnya beliau sebentar. Beliau juga menjelaskan bahwa ilham itu hadir untuk menyelamatkan dari cengkeraman materi. Kemarin di pembahasan yang kemarin sudah sedikit saya bahas mengenai yang ini, cengkeraman materi, dan yang kedua adalah membebaskan dari perbudakan hawa nafsu.
Kedua hal ini itu sangat erat kaitannya dengan perilaku kehidupan manusia. Karena bagaimanapun manusia di dunia ini adalah hidup di alam materi. Begitu banyak hal-hal materi yang bisa merusak posisi kemuliaan seorang manusia. Kemuliaan yang semestinya ada di dalam individu. Kemuliaan yang merupakan sebuah ketulusan dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bisa rusak ketika sudah bergantung atau tercengkram oleh materi. Hadirnya ilham yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah yang selanjutnya yaitu membebaskan kita dari perbudakan hawa nafsu. Seperti yang saya singgung di awal tadi, bahwa sifat dasar hawa nafsu adalah kecenderungan, ajakan untuk ingkar dari perilaku ketaatan. Ini kaitannya dengan sifat-sifat yang tercela. Sifat-sifat yang tercela ini bisa disembunyikan ketika keadaan itu biasa-biasa saja, ketika keadaan itu tanpa tekanan misalnya. Akan tetapi ini akan sangat jelas muncul manakala sebuah tekanan atau sebuah keadaan dialami oleh manusia. Seperti misalnya bisa jadi seseorang itu dalam keadaan biasa itu terlihat ramah, terlihat baik, tutur katanya halus dan sebagainya. Akan tetapi ketika ada sebuah pemicu dari kejadian, itu secara otomatis hawa nafsu yang tersembunyi ini akan muncul dengan jelas, bisa berupa kebencian, sebuah hati yang penuh dengan kebencian. Ketika dia terpancing, itu nyata sekali dari ucapannya, dari perilakunya. Biasanya akan berentetan dengan amarah, berentetan dengan mengajak orang lain yang tadinya tidak punya masalah untuk ikut marah, untuk ikut benci dan sebagainya. Nah, ilham atau cahaya pengetahuan yang hadir itu sebenarnya mengingatkan kita agar terbebas dari belenggu hawa nafsu. Tentu perlu sebuah proses, nggak bisa sekali dapat pencerahan terus selamanya baik, nggak bisa seperti itu. Perlu proses yang panjang,
pengekangan diri, dan seterusnya dan seterusnya. Selanjutnya beliau Syekh Ibnu Athaillah menuliskan Aurada alaikal warida liyukhrijaka min sijni wujudika illa fadoi suhudika. Allah memberimu ilham untuk mengeluarkanmu dari penjara wujudmu dan membawamu ke angkasa penyaksian. Sedikit saya akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud penjara wujud. Penjara wujud dari manusia. Yang dimaksud dengan penjara wujud manusia itu adalah hambatan yang ada di dalam diri manusia yang berupa sifat-sifat, yang berupa kecenderungan untuk mampu memahami, dalam tanda petik melihat ya. Melihat dalam tanda petik maknanya memahami betapa keagungan Allah itu. Betapa Rahman Rahimnya Allah itu. Betapa Maha Pengampunnya Allah itu. Itu tertutup oleh penjara manusia yang dengki misalnya, sombong misalnya, egois misalnya. Itu mereka tidak akan mampu melihat bukti keagungan Allah, menyaksikan kemahakuasaannya Allah yang secara nyata itu maujud di alam semesta. Contoh yang paling sederhana adalah ketika kita membenci seseorang. Ini contoh yang paling sederhana aja. Kita membenci seseorang, itu kita bisa tertutup, bahkan minus, melihat kebaikan dari orang yang kita benci. Yang ada adalah keburukannya, yang ada adalah aibnya, yang ada adalah kesalahannya, dan sebagainya dan sebagainya. Padahal Allah itu memberikan anugerah kepada setiap manusia. Kita karena kebencian kita itu bisa menutup anugerah kebajikan yang Allah berikan kepada orang lain. Gara-gara kita terkungkung atau terpenjara dengan wujud kita, sifat-sifat tercela kita, seperti itu. Beliau juga menyebut mengenai apa tadi? Angkasa penyaksian. Ini tidak bisa dijelaskan dengan bahasa-bahasa yang sulit ya. Ini saya sederhanakan aja. Angkasa penyaksian yaitu kita mampu melihat keagungan Allah atas ciptaannya. Maha pengasih, maha penyayangnya Allah atas makhluknya. Yang itu, nikmat-nikmat itu semua datangnya tentu dari keagungan Allah yang tidak bisa dibatasi oleh
perilaku dari manusia yang mendapatkannya. Mutlak. Apa yang terjadi di dunia ini adalah mutlak ada dalam genggaman Allah, ada dalam kuasa Allah, seperti itu. Nah, dengan ilham ini, dengan cahaya-cahaya pengetahuan yang ada di hati kita itu, kita bisa menyaksikan begitu banyak anugerah Allah, begitu banyak nikmat Allah, begitu banyak kuasa Allah yang kita ini sampai tidak bisa lagi mendefinisikan. Efeknya adalah ketika kita di posisi seperti itu, hidup kita ini akan penuh dengan rasa syukur kepada Allah, rasa syukur kepada Rasulullah, rasa syukur kepada guru-guru kita yang memberikan pengajaran, yang memberikan bimbingan kepada kita, sehingga kita semua bisa belajar dengan ilmu, ya, bukan sembarangan. Kita bisa belajar dengan ilmu yang guru kita berikan untuk mencintai Allah, untuk mencintai Rasulullah, dan akhirnya meluber di mana hati kita ini memiliki welas asih dan kepedulian yang tinggi kepada umatnya baginda Rasul. Ketika kita meneladani sunnah-sunnah di mana sifat-sifat dari kemuliaan Rasulullah itu ada di ayat laqad ja'akum rasulun dan seterusnya, tentu kita setidaknya akan searah dengan yang kita akui meneladani beliau Rasul. Kita akan memiliki welas asih kepada sesama. Kita akan selalu berniat dengan baik ketika membantu sesama. Sedikit demi sedikit kita bisa berkorban untuk memberikan manfaat kepada sesama kita. Dan tentu itu tidak bisa dilakukan oleh orang yang terbelenggu dengan hawa nafsunya. Karena ketika seseorang itu hatinya terbelenggu oleh hawa nafsunya, dia malah senang orang lain celaka. Dengar temennya sakit seneng, naudzubillah min dzalik. Saya rasa karena ini sudah cukup lama untuk pembahasan mengenai cahaya, insya Allah saya bahas di kesempatan yang lain, karena sudah ditunggu jamaah untuk muhasabah bersama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Allahumma salimna qalbahu wa salaka bi qalbin salim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.